Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ini adalah hari terakhir kita di bulan Ramadan, dan mungkin juga ada yang berlebaran hari ini. Yang penting masjidnya nanti kita masih sama Pak Hidayatullah, lalu lingkungannya masih sama. Marilah sama-sama kita untuk tetap pesan kemarin, untuk tetap berukhuwah, untuk sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di masjid ini. Semoga ini menjadi jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ini dengan imam dan khatib Dr. Andes Khairul Anam, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah An-Nasir dari Dewan Dakwah di Jalan Keramat Raya. Jamaah sekalian, insya Allah penerimaan zakat pada tahun ini itu sungguh luar biasa Pak peningkatannya. Jadi kalau dilihat dari jumlah jiwanya itu hampir yang membayarkan zakat hampir 900 jiwa yang menitipkan ininya. Lalu zakat fitrahnya itu terkumpul 30.520.000 rupiah. Yang kita salurkan baru 23.995.000 rupiah. Jadi ada sedikit lagi yang akan kita salurkan pada hari ini. Untung lebarannya hari Sabtu Pak. Kalau lebaran hari ini, waduh saya bingung nih menyebarkan. Jadi alhamdulillah zakat kita sudah tercover untuk semua lingkungan Pak. Mudah-mudahan ini jadi berkah untuk lingkungan kita. Bahkan terakhir tadi malam Musola Al-Amin, saya telepon Bang Jahrudin tuh, anak buahnya Pak Haji, ketuanya. Bang tolong bantu saya nyebarin zakat Hidayatullah nih, saya kirim nanti berasnya, gitu kan. Iya, Nurul Jannah masih kurang Ustaz. Wah, nanti kita kirim Ustaz kalau masih kurang. Wah, insya Allah nanti kita kirim Ustaz semuanya, jadi tercover semuanya. Nanti saya kirim beras Ustaz. Ini berasnya baru jalan dari Karawang 10 karung, 50 kilo. Ya, nanti tolong dibagikan. Jadi sebuah sudah tercover Pak di lingkungan sini, bahkan sampai Bulak Tinggi. Kalau memang nanti Nurul Jannah butuh, kita akan bagikan. Al-Ihsan sudah, sampai Gang Cemara itu juga sudah Pak. Perempatan Rawabacang RT 1 RW 13 itu sudah kita kasih semuanya. Karena mudah-mudahan ini menjauhkan lingkungan kita dari mara bahaya Pak, dari segala itu. Jadi berkah lingkungannya kan semua sudah didoa. Yang pasti itu didoakan Pak. Karena ketika saya menyerahkan zakat yang penting didoakan warga Patria Jaya dan sekitarnya. Itu yang terpenting itu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah zakat kita sudah mengcover semuanya. Bahkan kemarin saya ditelepon Pak RW untuk membantu Satpam B6 yang sedang di UGD Pak. Saya bilang, Mas Anto itu sekarang lagi dirawat Satpam B6 itu RT 06 di UGD RSUD. Saya bilang, ditelepon saya, Bang Udi tolong bantu. Ya siapa? Saya bilang, tidak ada kata untuk tidak kita bantu. Selama dia masuk dalam asnaf zakat mal kita ini, khususnya penerimaan zakat mal ini kita meningkat pesat Pak. Itu zakat mal kita terkumpul 29.900.000. Lalu saya keluarkan baru 14.150. Jadi masih ada saldo situ. Jadi prioritasnya untuk, saya bilang ke Pak RT di lingkungan RW 13 dan RW 14, pokoknya jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat, lalu ada yang tidak bisa makan, lalu ada yang tidak bisa sekolah. Saya bilang, sampaikan ke kita selama uangnya masih ada di Masjid Hidayatullah akan kita bantu. Saya nitip pesan seperti itu Pak ke ketua RT masing-masing, jangan sampai, sebab nanti kita nggak termasuk surat Al-Ma'un Pak, kita nggak mengamalkan surat Al-Ma'un gitu. Jadi saya bilang sama Pak RT, jadi selama masjid ini zakat kita ini masih ada, insya Allah akan kita berdayakan untuk membantu sesama. Jadi itu. Lalu juga terima kasih kepada semuanya Pak RT, Pak RW yang
takjil kita yang mengirim takjil, alhamdulillah sudah tercover berlebihan, tidak ada yang kurang, alhamdulillah. Ya, semuanya sudah bisa di cover, bahkan kalau ada yang kesulitan RT-nya ya kita bantu dari masjid kasnya, seperti itu. Lalu alhamdulillah guru-guru, TPA, ustadz-ustadz semua sudah kita cover gitu ya, kita kasih, semoga ini menambah semangat untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Lalu juga jamaah tadarusan yang sangat luar biasa, baik yang langsung pada tarawih maupun yang melalui online juga disiapkan untuk sama-sama berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi untuk meramaikan, memakmurkan masjid kita ini, ya. Lalu uang yang untuk renovasi juga nanti insya Allah pada Lebaran setelah vendornya ubah pulang, nanti kita akan segera garap, ya, karena itu juga amanah yang akan kita selesaikan gitu ya Pak. Lalu alhamdulillah ambulan juga sudah selesai, nanti akan kita siapkan. Cuman memang kita masih nanti butuh bantuan Pak Haji Imron untuk melobi Pak Haji Nandang dan Pak Edi. Kita butuh Pak, siapa orang yang bisa menyolatkan jenazah, memandikan dan mengkafani Pak. Kalau saya siap Pak, cuman Sabtu dan Ahad. Jadi saya sudah bilang dengan Pak Nandang, nanti kalau Pak Haji yang ngomong mudah-mudahan bisa. Pak Nandang, saya kirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Islam untuk belajar menjadi pemusalaran jenazah. Itu belum ada yang berani Pak. Kalau dulu ada almarhum Pak Bun yang berani. Jadi supirnya itu bisa menyupir, bisa jadi pemusalaran jenazah, lalu nanti bisa juga mendoakan. Yang cocok itu Pak Nandang karena sudah sorban, sudah pakai sorban, sudah ini. Nah, tinggal keberanian aja Pak Imron dikasih ke ini mana Pak Nandang, Pak Haji Nandang. Jadi harus ada yang siap. Tahu kemarin diingatin sama Pak Kustiwa. Pak Kustiwa mana? Pak Kustiwa itu bekas orang kesehatan Pak. Saya diingatin kemarin, dia ngadep ke saya. Din, mobil ambulan itu di Kementerian Kesehatan ada pelatihannya untuk darurat. Oh siap, saya bilang Pak Kus, cari saya. Saya bilang cari saya pelatihannya, saya akan kirim orang untuk bisa itu. Pak Kustiwa datang kemarin. Karena dia dulu katanya kerjanya itu membagi-bagi ambulan Pak. Lalu memberikan pelatihan kepada supir-supir ambulan tuh Pak Kus katanya. Ke seluruh Indonesia. Dia ngingetin saya. Oh saya bilang silakan aja kirim Pak Kus, saya bilang pelatihannya di mana, bayarnya berapa, nanti akan kita kirim orang untuk bisa nyupir ambulan. Kalau nyupir doang sih bisa Pak, tapi kan harus ada ilmunya, semua juga harus ada ilmunya Pak. Jadi nyupir ambulan nggak sembarangan. Lalu juga harus ada orang yang care. Nah itu Pak Edi Firmansyah itu care Pak terhadap mobil, terhadap kendaraan itu care. Jadi tinggal keberaniannya di kamar jenazah aja Pak, yang belum nih. Jadi kalau Pak Haji Imron dorong supaya berani dia di kamar jenazah menghadapi mayat, lah itu udah mantap Pak kita. Jadi saya butuh Pak volunteer, orang yang bisa seperti itu, sama-sama berfastabiqul. Karena lapangan ladang surganya, rumah di surganya sudah ditentukan oleh Nabi, itu sudah ada tuh jalur orang yang bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, itu sudah ada Pak. Di hadisnya itu sudah disiapkan surga bagi orang-orang yang bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita semuanya untuk sama-sama berfastabiqul khairat Pak. Jadi bapak-bapaknya sudah semangat nih, infak yang luar biasa di tahun ini. Saya sampai gondar. Pak Kus, siap Pak Kus ya? Pelatihan ambulan. Ya. Ya. Sebenarnya Pak Kus kalau masih muda dia mau Pak, katanya, dia bilang kalau umur saya masih 50 saya bersedia katanya. Aduh. Cuman saya katanya udah gak bisa, coba runjukin doang gitu ya. Dia ngingetin saya kemarin untuk pelatihan ambulan di Kemenkes itu katanya ada. Ya, itu sedikit Pak. Terima kasih untuk semuanya. Semoga dengan ini menjadi jalan kita untuk sama-sama berukhuwah, berfastabiqul khairat dengan Quran, dengan infak, dengan sedekah. Semoga ini amanah-amanah ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin amanah, dan juga diberi kekuatan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini hari Jumat Pak, mari kita doakan kepada jamaah kita yang sedang sakit Pak. Kemarin kita nengok beberapa orang tua, kita muliakan orang tua, itu nangis Pak, sedih. Ketika Pak Komar kita tengok, Pak Agus kita tengok, itu dia sedih. Sebenarnya hatinya itu ingin ke masjid, cuman karena uzur syar'i tidak bisa ke masjid. Ya, mudah-mudahan nanti ya minimal Idul Fitri pasti bisa ketemu, bersalaman, bersilaturahmi gitu ya. Mari kita doakan jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan, dan juga kita dan keluarga kita, kalau memang ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan dan kita besok sama-sama bisa berlebaran, bersilaturahmi, saling memaafkan. Ila hadiniya wa qul ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fil bil ba'sa isfi anta syafi la shifaan shifauka shifaan la yughadiru saqama. Isfi anta syafi Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'man maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Ustaz, insyaallah berasnya nanti akan kita kirim Ustaz kalau sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami Hidayatullah, kita doain Bapak mudah-mudahan pengurus senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan istiqomah di dalam memakmurkan Masjid Jami Hidayatullah. Karena yang namanya pengurus masjid, Pak, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, itu telah luar biasa. Dia berpikir bagaimana supaya masjid itu bisa makmur. Jadi kalau jadi pengurus masjid, kalau jamaah pada senang ke masjid, itu jadi obat, Pak. Jadi senang. Apalagi tadi ada infaknya meningkat, makin senang itu. Bukan buat pribadi, bukan. Buat kemakmuran masjid. Kita doain nih, mudah-mudahan pengurus sehat walafiat ya. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, Pak Haji Imron ya. Dan para orang tua yang lain, kita doain orang tua kita sehat walafiat. Allah catat sepanjang umurnya, umur yang penuh berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh dan kajian subuh, yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di tanggal 30 ya. Di tanggal 1 atau tanggal 30 nih? Pengennya 1 atau 30? Tadi Pak Nandang izin, Ustadz, nah mana? Saya hisab katanya. Berarti tanggal 1 beliau nih ya. Jadi tanggal 1 sekarang udah ada yang apa? Idul Fitri ya Pak. Jadi Muhammadiyah Idul Fitrinya hari ini. Adapun NU dan pemerintah Idul Fitrinya besok Pak. Yang Islam KTP udah lama Idul Fitrinya Pak dia Pak. Ya biar nggak usah pakai diributin dah ya. Mudah-mudahan ya yang sekarang, yang besok, kita mohon sama Allah seluruh ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pesan saya yang pertama, kata Nabi begini,
man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tukaffiru khati'atah wal ukhra tarfa'u darajatah. Siapa saja orang, baik laki maupun perempuan, orang Islam, dia berwudu di rumahnya. Setelah wudu dia langkahkan kakinya pergi ke rumah Allah, baik masjid ataupun mushola, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, sholat berjamaah. Maka setiap langkah kakinya, salah satunya tukaffiru khoti'atah, akan menghapus dosa-dosanya. Wal ukhra tarfa'u darajatah, dan langkah kaki yang lainnya akan mengangkat derajatnya nanti di hadapan Allah. Ini alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita taufik hidayah untuk ringan langkah kaki kita menuju Masjid Jami Hidayatullah. Dengan satu harapan itu tadi tuh, Allah ampunin dosa kita, Allah angkat nanti derajat kita di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istiqomah pergi ke masjid nih ya. Ini luar biasa. Jadi kalau berangkat ke masjid Pak, Bu, yang penting niatnya ikhlas karena Allah aja. Walaupun kita nggak baca istighfar tuh, dengan melangkahkan kaki ke masjid, udah otomatis Allah ampunin dosa-dosa kita. Makanya apalagi mohon maaf, semua kita kan punya masa lalu, betul kagak? Oh, ada yang udah tua nih. Apa yang udah tua-tua begini ya, yang rambutnya udah putih semua gitu ya. Ya Allah, udah bingung nyari hitamnya kagak ada Bang Haji ya. Nah, ini yang kita nih semua punya masa lalu. Mungkin di antara masa lalu kita Pak, Bu, itu banyak langkah kaki kita yang menghasilkan dosa buat kita. Nah, di sisa-sisa Allah kasih kesempatan ini sering tuh langkahin kaki kita ke masjid. Kalau dulu langkah kaki kita banyak berbuat dosa mungkin, tapi sekarang kita balik, langkah kaki kita menjadi penghapus seluruh dosa-dosa kita. Insya Allah. Jadi itu, kita cari tuh wadilah. Dengan kita melangkahkan kaki kita ke masjid, insya Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah Pak, Bu, kalau pengen dapat padilah yang sempurna, ini kata Nabi, man tatahhara fi baiti. Siapa orang yang berwudu di rumahnya. Jadi kita wudunya di mana? Di rumah. Jangan di masjid. Di masjid ya nggak apa-apa, cuman padilahnya nggak sempurna tuh. Kalau pengen padilahnya sempurna, biasain dari rumah udah punya wudu, sampai ke masjid dalam keadaan suci. Adapun nanti saat bagaimana waktu di jalan batal, nah itu mah udah tercatat tuh, dari rumah berangkatnya punya wudu. Nah begitu. Jadi biasain Mbak. Ini kalau kita ngamalin hadis ini nih, ini kalau jamaah bisa ngamalin hadis ini, nggak kita temuin lagi tuh yang namanya masjid musola kamar mandinya becek, nggak ada. Karena airnya jarang dipakai gitu. Tapi ini hadis Pak, pasti ada manfaat di dalam itu gitu. Maka mudah-mudahan dah semua kita bisa ngamalin hadis ini ya. Amin ya robbal. Jadi terus, makanya buat bapak-bapak yang tinggal jauh dari Masjid Jami Hidayatullah, seharusnya bersyukur. Semakin jauh tempat tinggal kita, semakin banyak langkah kaki kita. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak dosa yang Allah ampunin gitu. Naik motor ya. Ya itu. Oh, naik motor dihitung pentilnya kali Baji ya. Itu mah istilah aja ya, istilah ya. Nah, makanya kata Nabi begini. Inna asyaddal ajri ilal masjid ab'aduhum mamsya. Sesungguhnya orang yang paling gede pahalanya pergi ke masjid adalah orang yang paling jauh tempat tinggalnya. Yang paling jauh siapa nih? Jawan saya. Pak Haji paling ujung ya. Saya di Celpuk malah Pak Haji, jawan saya masih ya.
Nah itu makin jauh seharusnya makin senang. Kenapa? Makin banyak langkah kakinya. Ustadz, rumah saya di samping masjid, bagaimana? Apa ngiter dulu? Nah nggak usah. Yang rumahnya dekat dari masjid, itu sholat sunnahnya di rumah. Nah, sholat sunnah qobliyahnya itu di rumah. Jadi kalau sholat sunnah Pak, qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, tasbih, taubat, itu lebih baik di rumah. Kata Nabi, inna afdola sholatal mar'i fi baitih illal maktubah. Sesungguhnya sholat seorang hamba paling afdol itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Nah gitu. Kecuali sholat-sholat yang wajib Pak, atau sholat sunnah yang ada syiar Islam. Contoh, sholat gerhana, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, itu walaupun sunnah ada syiar Islam di situ, makin banyak jamaahnya makin bagus. Nah, kalau rumah kita dekat, biasain sholat sunnahnya di rumah. Kita kasih unjuk anak cucu kita bahwa rumah itu juga tempat sujud. Ini ada orang Pak, baca Qur'annya di masjid, sholatnya di masjid, zikirnya di masjid. Pas sampai rumah megang remote, pegang gadget. Ada nggak yang begitu? Jangan, jadiin rumah kita itu juga tempat sujud. Ini salah satu yang Nabi ajarkan. La taj'alu buyutakum maqabiro. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya apa? Jadikan rumah kita itu ada rutinitas ibadah di dalamnya. Pak, kalau baca Quran, kalau bisa di rumah bacanya. Kalau Bapak sholat duha, bisa 8 rakaat, kalau bisa di rumah. Nabi Pak, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau rumah beliau Pak berdampingan dengan masjid. Dulu kan rumah beliau tuh. Kalau sekarang kan jadi apa? Jadi makom beliau, kubur beliau. Ada kuburan Rasulullah, kuburan Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar. Kalau kita ngadep kiblat, di kanannya ada mimbar, mimbar Nabi. Antara kuburan Nabi yang sekarang dengan mimbar Nabi yang sekarang, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Ya kalau kita pernah haji, pernah umroh, ngerti itu. Mudah-mudahan ya kita semua bisa balik haji, balik umroh Pak ya. Amin ya robbal. Itu Nabi begitu Pak. Nabi itu entar keluarnya pas udah komat. Kenapa? Karena Nabi rumahnya dekat dari masjid. Tapi kalau yang rumahnya jauh dari masjid, jangan ngikutin begitu. Bisa masbuk terus. Ini sholat, udah tahu Pak, rumahnya jauh. Sholat qobliyahnya di rumah, entar jadi apa? Jadi ketinggalan gitu. Padilah jamaahnya kurang sempurna. Maka Bapak, ini mudah-mudahan kita semua istiqomah ya untuk berangkat ke masjid. Kita minta dah sama Allah, sebanyak apapun dosa kita, mudah-mudahan dengan kita berangkat ke masjid, Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Robbal. Lalu yang kedua, kita tadi sholat subuh. Kata Nabi begini Pak. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seperti melakukan sholat tahajud semalaman suntuk. Ya Allah Pak, kita mohon mudah-mudahan sholat jamaah kita diterima sama Allah Pak. Itu Pak pahalanya sama dengan kita sholat tahajud semalaman suntuk. Tuh sholat jamaah tuh. Sholat jamaah fadilahnya luar biasa Pak. Pesan saya yang kedua, jangan tinggalin sholat berjamaah. Ini Masya Allah. Ini kalau Bang Haji nih, pengurus masjid, Bang Haji Udin. Saya pengurus masjid Pak. Ini senang bener kalau udah datang Ramadan. Masjid ramai Pak Haji. Itu dari anak kecil, bocah remaja, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek nenek, engkong. Wah, pada apa? Pada semuanya pergi ke masjid. Rame tuh kalau Ramadan. Giliran kelar Ramadan. Ramadan selesai, masjid sepi lagi. Kadang-kadang masjid aki-aki mulu, aki-aki ya Allah.
yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, yang imam aki-aki, mukul bedug aki-aki, ngitung kotak aki-aki, gelar karpet aki-aki, yang ngepel aki-aki, sampai yang mati belum tentu aki-aki yang mati mah belum tentu. Tuh. Regenerasi ya Pak. Ini mudah-mudahan nih sholat jamaah jangan ditinggalin. Pak, kalau kita ngaku cinta sama Nabi itu Pak, semenjak turun perintah sholat berjamaah, enggak pernah Nabi ninggalin jamaah, sekalipun enggak pernah. Sampai beliau akan meninggal dunia Pak, itu ketika beliau meninggal dunia kan begini Pak, itu beliau sakitnya parah. Itu ketika beliau dari sakit Pak, itu beliau nanya, udah azan belum? Udah. Rasul ngambil wudhu. Rasul pengen sholat berjamaah. Pas ambil wudhu, selesai wudhu belum selesai, Rasul pingsan Pak. Rasul pingsan, ditungguin sama sahabat. Sahabat nggak ada yang berani jadi imam, nggak berani ninggalin Nabi sholat berjamaah, ditungguin. Nabi sadar Pak. Pas Nabi sadar, udah pada sholat belum? Belum Rasul. Udah ambilin air. Rasul wudhu lagi Pak. Waktu Rasul wudhu, selesai wudhu pingsan lagi Nabi Pak. Saking keras sakit beliau itu. Ditungguin sama sahabat. Sahabat udah pada nangis. Akhirnya Nabi sadar lagi Pak. Udah pada sholat belum? Belum Rasul. Nabi wudhu lagi. Nabi nggak pingsan. Akhirnya Nabi menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk mengimami sholat berjamaah. Rasul Pak, di akhir hayatnya sakitnya sangat parah. Rasulullah nggak meninggalkan sholat berjamaah. Bohong. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi nggak mau sholat berjamaah, bohong. Nabi Pak, dalam keadaan normal ataupun nggak normal, nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Dalam keadaan damai, Nabi dan para sahabat sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan perang, Nabi bersama sahabat tetap sholat berjamaah, nggak ditinggal. Saking agungnya pahala sholat berjamaah. Makanya Pak, ada hadis begini Pak. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun a'ma ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki sahabat buta. Lalu datang kepada Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Rasul, aku buta. Enggak ada keluargaku yang bisa nuntun aku pergi ke masjid. Boleh enggak Nabi? Boleh enggak Rasul? Saya minta keringanan supaya enggak sholat berjamaah di masjid. Apa kata Rasul? Farokhosolahu. Rasul kasih keringanan. Ya udah, nggak apa-apa. Karena kamu buta, kamu nggak usah sholat berjamaah, nggak apa-apa. Falamma wallahu da'ah. Ketika sahabat yang buta ini akan meninggalkan Rasul beberapa langkah, da'ah, dipanggil lagi sama Nabi. Sahabatku, sini. Ada apa lagi Rasul? Hal sami'tan nida. Apakah kamu masih mendengar panggilan azan? Rasul, saya buta, saya nggak tuli. Kalau ada panggilan azan di Masjid Nabawi, saya dengar. Saya buta Rasul, nggak tuli. Apa kata Nabi? Sepanjang engkau mendengar panggilan azan, fa'adzibhu. Sepanjang itu engkau mesti laksanakan sholat berjamaah. Ya Allah Pak. Buta Pak. Buta Pak. Buta Pak. Buta tuh. Nah kita kan alhamdulillah nih masih pada lihat ya Pak. Nabi orang buta minta keringanan buat sholat berjamaah nggak dikasih Pak. Padahal pada saat itu beda keadaannya seperti kita saat ini. Masjid Nabawi nggak semegah seperti saat ini Pak. Dulu lantainya masih gurun pasir. Jalanan Masya Allah nggak seperti saat ini. Orang buta, kalau ada lobang, dia bisa terperosok lobang. Kalau ada batu, dia bisa tersandung batu. Bahkan kalau ada binatang buas di saat itu, dia bisa diterkam binatang buas. Susah dia pergi ke masjid karena buta. Minta keringanan untuk tidak sholat berjamaah.
Nabi enggak kasih. Kenapa? Saking agungnya pahala sholat jamaah yang diganjarkan oleh Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dah bapak-bapak pada istiqomah sholat berjamaah ya Pak. Amin ya robbal ya robbal. Jadi Pak, selesai Ramadan istiqomah sholat berjamaah, istiqomah pergi ke masjid, istiqomah sholat berjamaah. Lalu yang ketiga Pak, kata Nabi begini Pak, manin taqala liyata'allama bihil ilma gufira lahu qabla ay yahtua. Siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, niatnya buat duduk di majlis ilmu, niatnya buat ngaji, gufira lahu qabla ay yahtua, Allah ampunin dosanya sebelum dia langkahkan kakinya. Habis Ramadan istiqomah duduk di majlis ilmu Pak. Ini Pak, duduk di majlis ilmu, mau paham enggak paham, insya Allah padilahnya luar biasa. Kata Nabi begini, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu lahu min ayyusalliya al-faraqatin. Bapak Ibu, siapa orang yang duduk di majlis ilmu mempelajari satu bab tentang ilmu agama, dia paham ataupun nggak paham, dia amalkan ataupun belum sempat dia amalkan, duduknya dia lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Maka mudah-mudahan dah Allah catat nih pahalanya lebih dari 1000 rakaat Pak ya. Bapak kudu istiqomah duduk di majlis ilmu Pak. Kenapa Nabi bilang majlis ilmu? Majlis zikir. Karena kalau pengen dapetin ilmu zaman sekarang gampang Pak, nggak sesusah dulu. Dulu nih kalau kita mau dapat ilmu beli kitab turos dulu, kitab kuning, kitab salaf. Sekarang mah enggak, ada gadget, tinggal buka YouTube buat dapat ilmu gampang. Tapi nyari padilah duduk di majlis ilmu itu susah. Orang Pak sekarang giroh nyari ilmu, tapi enggak giroh nyari padilah duduk di majlis ilmu. Sehingga ilmunya banyak tapi jauh dari hidayah. Man izdada ilman walam yazad huda lam yazad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah hidayah dari Allah, enggak bakal dekat dari Allah, tapi dia makin jauh. Orang Pak kalau cuma demen ilmu Pak, enggak nyari keberkahan ilmu, bisa Allah kasih ilmu tambah, tapi berkah enggak. Nah kalau kita rajin di majlis ilmu Pak, itu insya Allah tuh Allah kasih berkah sama kita. Soalnya begini Pak, ada orang Pak, ya Allah, semalam Pak, saya di satu masjid Pak, ini pengurus masjidnya cerita, ya Allah Ustadz, masjid kami ini luar biasa, umat ini pecah, udah nggak karuan, ada pengurus tandingan, kita beli ambulan, dia beli ambulan. Kita ngadain kajian, dia ngadain kajian. Yang lebih parah lagi Ustaz, dia izin ngadain kajian di masjid kami, cuman nggak bawa nama masjid. Nah, emang kenapa? Ya Allah Ustaz, dia anggap selain yang ada di golongan dia itu bukan ahlus sunnah. Jadi kalau ada Ustaz nih, ini Ustaz nggak sunnah. Udah begitu Pak, ini Ustaz sunnah, ini Ustaz nggak sunnah. Ini sekolah sunnah, ini sekolah nggak sunnah. Udah sampai begitu tuh. Ini kajian sunnah, ini kajian nggak sunnah. Bahkan Pak, ini dia cerita nih, ini cerita Pak. Ustadz ya Allah, ini ada imam mau sholat subuh, dia datang ngelihat imamnya, dia pulang Pak, nggak jadi sholat berjamaah. Na'udzubillah min dzalik. Saya sampai bengong Pak. Kita mau ngapain begitu aja ya? Enggak ya? Iya kita paling ya Allah. Lah pengurus DKM ada tandingannya ya. Astagfirullah. Nah ini Pak, nambah ilmu enggak nambah hidayah. Pak, gini gampang. Kalau Bapak ngaji, semakin Bapak ngerasa kotor itu Bapak bener.
Kalau kita ngaji, ngerasa makin bodoh, itu makin benar, Pak. Kalau kita ngaji, makin nyalain diri kita, itu berarti ilmu berkah tuh. Tapi kalau gara-gara ngaji, nyalain orang. Gara-gara ngaji, makin merasa bersih. Gara-gara ngaji, makin merasa pintar. Gara-gara ngaji, makin merasa paling nyunnah. Pak, tandanya itu ilmu nggak barokah. Karena begini Pak, orang sombong salah satu sebabnya itu ziyadatul ilmi wa ziyadatul ta'ah. Bertambahnya ilmu dan bertambahnya ketaatan. Orang bisa bertambah ilmu, dia jadi sombong Pak. Pak, semakin kita banyak baca, itu pasti kita akan merasa makin bodoh. Tapi kalau kita udah males baca, udah ngerasa kita cukup ilmu kita. Ya Allah Pak, ini Masya Allah, ini luar biasa. Fitnah luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Sampai ada kayak begitu. Nah mudah-mudahan dah Majelis Hidayatullah nggak kayak gitu ya. Amin ya Robbal. Berbeda mah biasa. Dari dulu orang NU sama Muhammadiyah berbeda, betul kagak? Betul kagak? Tapi semuanya jalan. Kenapa? Saling menghormati. Orang Muhammadiyah kagak pakai kunut. Orang NU pakai kunut. Itu kan cuma organisasi. Padahal yang pakai kunut ikut Imam Syafi'i, yang nggak pakai kunut ikut Imam Maliki, misalkan gitu. Udah biasa. Kalau ikhtilafiyah, perbedaan pendapat yang muktabar, yang udah dikenal di zaman salaf, itu biasa Pak. Ini ada pendapat nggak kunut subuh, bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah Pak. Kunut subuh, bid'ah, sesat, neraka. Pernah dengar nggak begitu? Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i Pak dibilang bid'ah. Allah karim, la haula wala quwwata. Pak, Bapak nggak usah aneh. Kan 4 mazhab Pak, itu kan beda-beda pendapat, betul kagak? Itu imam kita, ulama salaf kita, ketika beda pendapat, bukan mereka nggak punya dalil, bukan. Mereka memandangnya, menafsirkannya dengan tafsiran dan pandangan yang beda. Contoh nih Pak. Ayatnya sama. Wamsahu biru'usikum. Kata Allah begitu. Kalau wudu usap kepala kamu. Ini ayatnya sama. Cuman penafsiran ulama beda. Kalau Imam Syafi'i cukup beberapa helai. Tapi kalau imam yang lain enggak, harus semuanya basah. Ayatnya sama enggak? Ayatnya sama, penafsirannya yang beda. Begitu Pak. Tapi ini sekarang enggak. Kalau enggak wudhu begini, enggak boleh. Ini jangan Pak. Ini kalau udah begini, hati-hati, kita hati-hati. Ngaji mah Pak sama Safa aja, Bapak silakan duduk di pengajian, silakan. Yang penting Bapak udah punya ilmu dikit. Soalnya kalau awam-awam banget Pak, kalau kita awam banget, ya Allah Pak, bener-bener Pak. Ada orang Pak, ya Allah baru kenal ya Pak, baru kenal ngaji Pak, baru hijrah bahasanya Pak, baru hijrah 1-2 tahun, ya Allah Pak. Bapaknya disesatin, semua disesatin Pak. Sampai salaman habis sholat nggak mau mengaji, salaman habis sholat nggak mau Pak. Itu bocah kecil emang pada salaman. Ya Allah, kalau kita kaji tentang salaman, semua ada dalilnya Pak, semua ada dasarnya. La haula wala quwata illa billah. Nah jangan nih, kita ngaji silakan lah. Kita ngaji silakan. Ya selagi ya kita punya waktu, kita duduk Pak di majlis mana aja kita duduk. Cuman kalau udah bilang si anu sesat, hati-hati nih. Karena itu udah ngerasa paling benar Pak. Pak, iblis Pak, itu iblis alim Pak. Iblis itu ilmunya banyak. Iblis itu Pak ahli ibadah Pak. Iblis itu lebih dari 70.000 tahun ibadah lebih dulu daripada Nabi Allah Adam. Tapi iblis yang rajin ibadah, iblis yang banyak ilmunya, itu nggak dapat rahmat Allah tapi dapat murka Allah. Kenapa Pak? Satu sifat dasar iblis itu, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Pak, kalau itu udah ada di hati kita, itu casingnya aja manusia, isinya iblis itu. Kalau Bapak rajin ibadah, gara-gara rajin Bapak merasa paling bersih, kita merasa paling suci, kita merasa paling benar, iblis itu Pak. Hilangin tuh. Kalau kita semakin pinter, ngerasa paling bodoh. Kalau kita sudah rajin ibadah, merasa paling kotor.
Karena begini Pak, maksiatun awrasat jillan wahtiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Berbuat maksiat yang melahirkan penyesalan, merasa hina, merasa kotor, itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan pribadi yang merasa paling bersih dan pribadi yang sombong. Ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan bisa nyebabin orang sombong. Betul kagak? Betul kagak? Ini gara-gara rajin sholat, rajin ke masjid. Ngeliat orang nggak sholat, nggak ke masjid, mulutnya lemes bener. Tetangga saya ahli neraka itu. Ya Allah. Ada yang begitu ada? Na'udzubillah min. Begini Pak nih, jadi begini. Kata Nabi begini. An-naja man ra'a nafsahu qad halak wa ra'an nasa qad najau. Orang yang akan selamat di hadapan Allah itu orang yang melihat dirinya itu akan celaka. Orang yang melihat dirinya itu kotor. Orang yang melihat dirinya itu bodoh. Orang yang melihat dirinya itu banyak dosa. Dan melihat orang lain itu najau, akan selamat, bersih, nggak ada dosa, pandai. Begitu Pak. Jadi kalau udah begitu, itu namanya tawadu, rendah hati. Kalau sama manusia tawadu Pak. Kalau sama Allah tadorru, rendah diri. Tawadu rendah hati, tadorru rendah diri. Sama manusia kita tawadu, sama Allah kita tadorru. Ya Allah, udah kelar ini. Udah kelar. Oh iya benar. Jadi pesan saya Pak, kita duduk di majelis ilmu ya Pak, jangan sampai ada kayak begitu. Sampai begini Pak. Pak, pesan saya yang selanjutnya itu Pak, ini ada orang ngomong begini. Kan guru-guru kita selalu bilang, sering-sering baca sholawat. Betul nggak? Itu sholawat Pak, yang namanya sholawat itu ibadah yang pasti diterima. Kata Nabi begini, kullul a'mal fihal makbul wal mardud illa sholata alayya fa innaha makbulatun ghairu mardudatin. Setiap amal ibadah itu bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali bersolawat kepadaku, kata Nabi, pasti diterima, enggak bakalan ditolak. Nah, ibadah solawat itu Pak, itu enggak bakalan Allah tolak. Wahiyya makbulatun min kulli ahadin fi kulli halah wa minal mukhlisi fi wa kadzalika minal murai biha. Solawat itu pasti diterima, enggak bakalan ditolak. Siapapun yang baca, ahli taat, ahli maksiat, orang soleh, orang salah, selagi muslim baca solawat diterima. Pikul lihalah, dalam keadaan bagaimanapun, sambil tidur, sambil duduk, sambil diri, jalan, naik kendaraan, pasti diterima. Wa kadzalika minal mukhlasifi, kita ikhlas bacanya. Wa kadzalika minal murai biha, ataupun riya. Tuh solawat tuh. Solawat mah riya aja tuh diterima tuh. Kita sedekah riya diterima kagak? Ditolak. Kita sholat pengen dipandang orang diterima kagak? Enggak. Tapi kalau sholawat ada riyanya tuh masih diterima. Pak, Bu, makanya di akhir zaman ini guru-guru kita sering-sering baca sholawat. Kenapa? Itu andalan amal kita di akhir zaman. Di akhir zaman itu susah jaga ikhlas. Apalagi ada ini. Dikit-dikit posting, betul kagak? Gara-gara status, pahala bisa angus Pak. Habis baca Quran, dipoto, cetrek. Alhamdulillah, malam terakhir udah hatam 3 kali. Ada nggak yang model begitu? Langsung dibuat status, lagi ngaji, cetrek. Alhamdulillah bisa ikut kajian di Masjid Hidayatullah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Itu kalau kita bikin status pengen di apa? Pengen dilihat. Kalau pengen dilihat dalam bahasa agamanya apa? Ria. Tuh. Ya, hati. Kalau amal soleh nggak boleh dijadiin status. Saya sering baca status Bang Haji Mauludin. Beliau statusnya bagus. Pengajian. Amal baik orang.
Kalau amal baik orang nggak apa-apa, buat contoh yang lain. Tapi kalau amal baik kita nggak boleh. Jangan. Ya Pak ya, kita umpetin. Nah ini ada orang ngomong begini Pak. Siapapun yang baca sholawat yang enggak pernah diajari Nabi, sholawat musyrik, bid'ah, sesat, neraka. Ada nggak dengar begitu, ada nggak? Pak, sholawat itu ada dua. Ada namanya sholawat maksur, ada sholawat goir maksur. Ada sholawat yang emang langsung diajari Nabi. Contoh, ada sahabat, ya Rasulullah kaifa nusolli alaik. Rasul, bagaimana tata cara kami bersolawat kepadamu? Nabi langsung ngajarin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Nabi langsung ngajarin Pak tuh. Itu sholawat maksur. Atau sholawat ketika kita tahiyat akhir, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala wa ala ali kama Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamina innaka hamidum. Ini sholawat langsung diajarin nama Nabi. Apakah kalau baca sholawat selain ini bid'ah, sesat, musyrik? Enggak. Ada sholawat yang enggak diajarin sama Nabi. Siapa yang ngajarin? Sahabat, tabi'in, tabi'in, atau ulama. Itu boleh dibaca sama insya Allah pahalanya itu. Contoh nih Pak, ada sahabat Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali yu'allimun nasa sholata ala nabi. Beliau itu mengajarkan sholawat kepada manusia. Apa kata beliau? Allahumma dahyal madhuwat wa bari al mamsukat wa jabbarul qulubi ala fitratiha saqiha wa sa'idiha ij'al saraifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala Muhammadin abdika wa rasulika. Itu diajarin sama Nabi kagak? Enggak. Tapi diamalin sama siapa? Imam Ali. Imam Ali siapa? Sahabat. Dijamin masuk surga enggak? Ya Allah, itu orang Pak, lidahnya tajam bener. Ini kalau begini Imam Ali kata dia masuk neraka Pak ini. Tapi pernah dengar begini ya? Ya jangan Pak, jangan. Ini bocor halus Pak namanya. Na'udzubillah min. Jangan. Nggak apa-apa. Kan ada tuh anak-anak kita baca sholawat. Ya apa-apa. Itu sholawat tinggi karang-karang ulama. Ada sholawat Fatih, sholawat Kamila, sholawat ya, sholawat Badar, sholawat Busro. Wah banyak Pak sholawat. Nah silakan Bapak amalin itu. Nanti di luar Ramadan sering-sering baca sholawat. Karena itu Pak tuh. Itu salah satu amal yang bisa kita andelin, yang pasti diterima sama Allah. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan ya. Jadi ada pesan. Yang pertama, rajin-rajin langkahin kaki ke masjid. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu ya Pak. Yang kedua, istiqomah sholat berjamaah ya Pak. Insya Allah dengan sholat berjamaah berarti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, sering-sering duduk di majlis ilmu, bertambah tawadu, bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah ibadah, bertambah kita merasa diri kita kotor. Dan yang terakhir, andalan kita sering-sering baca sholawat. Makin banyak baca sholawat, insya Allah nanti makin dekat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan sabda Nabi, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.